Sugi tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebi aji. Sugi tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebi aji. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng-anteng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng-anteng sugeng jeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ayo. Apa kabar sedulur Gromet? Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromet Ngromyah Medeni. Oke sedulur Gromet, seperti biasanya akan ada narasumber yang akan berbagi kisah medeni di sini. Namun sebelum sedulur Gromet mendengarkan kisah medeni dari seorang narasumber, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi sedulur Gromet yang sudah menonton video-video kita. Tidak lupa saya ingin mengingatkan, konon kabarnya kalau kita bercerita, membaca atau mendengar kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut bersama kita. Oke. Tadi sedulur Gromet sudah mendengarkan kidung yang dinyanyikan oleh narasumber kita. Apa maksud dari kidung tersebut? Nanti kita akan bertanya kepada narasumber kita. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Bapak TM. Bapak TM, ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, apa kabar? Iya, tadi kan Bapak TM ini nama asli atau gimana, Pak? Asli. Singkatan. Singkatan. Sing nyebut pertama kali nyong kelalen sapa kowe. Iya. Ayo kita pejabat tahun berapa lah. Jadi ngundangnya Angel Dawan, akhirnya tundang TM. Ya. Apa itu TM, Pak? Ya macam-macam. Jadi kono apa coba? Kalau kata saya sih mungkin tukang maido, Pak. Tukang maido, ya apa? Tukang maido bisa, Pak? Bisa, apa? Apa? Namanya apa? Tukang mendem. Boleh. Pakai kancaan itu tukang mendem. Tukang maido, tukang mendem. Iya. Tukang madon. Madon. Iya. Madon bisa masuk, Pak. Masuk. Bojone dewek ya, tapi ya. Iya, wes. Madon karo bojone dewek. Apa ya? Tukang medeni ya bisa, Pak. Boleh. Iya. Itu kan singkatan yang karena memang itunya, Pak. Akeh wong mendem saiki. Akeh dirasa atau tidak terasa banyak orang mendem. Apa meningkat zaman pan mendekati pilkada ya. Akeh wong mendem. Sampai kegiatan sing kudune asli nggo tahlilan misalnya. Saiki ana sebutan tahlilan politik. Bisa nih, Pak. Ya, tahlilan tapi mangkono sing teka wong politik ya. Wingi lagi hari ulang tahun kemerdekaan karena karnaval. Karnaval, iya, betul. Karnaval kan gue acaranya Pemkab Tegal. Sing kon tampil kan anak OPD, anak pelajar, anak masyarakat umum, apa. Semua orang diberi kesempatan untuk menampilkan kreativitas. Ora diperintah, ora diseragamna, ora apa. Bebas lah, wes. Bebas ya. Tapi dilalah gue ya kersane Gusti. Gue ana simbol-simbol sing
menunjukkan pada mendem. Tak etong ya nyono gambare videone ana sekitar 5 apa 6 sing anoman obong. Dinampilkan anoman ngerti anoman ya? Anoman ya, ngerti Pak. Ketek. Ya nyong orang madep mana ketek ya, madep mana ya? Ketek. Ajo pemana bo? Ben barang-barang rasan ngonyong tok gitu. Anoman obong. Ketek putih. Iya, ketek putih. Obong. Ora diperintah ora apa akeh sing nampilna carane bek, jaran lumping. Kowe, kuwi tampilan ning pejabat-pejabat. Jaran lumping sing numpak kowe mendem. Wong ora eling sing ditumpaki lumping. Kowe ibarat kowe ya. Wong numpaki kan berarti ya. Pemimpin gue. Berarti hati-hati, wis ana simbole sing perintah yang busapa boro-boro rakyat pada nampilna wong pemimpin nganggo cara nepek. Monggo ditafsirkan sendiri ya. Silahkan nanti sedulur Gromit, silahkan komentar, tulis di kolom komentar. Angger lagu mau kayak. Ya yang terkait lagu tadi Pak, sebenarnya saya juga maksudnya apa? Pada menyanyikan lagu tersebut. Namun sebelum dijawab, sedulur Gromit, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut ke Bapak TM mengenai Kidung tadi Pak. Iya. Lagunya itu judulnya apa Pak? Kidung itu lebih punya makna arti luas dibanding lagu. Makanya tadi bagus kalau Bapak saparan iki ya kelale nyong. Saya Robi Panca. Beda nah, Robi. Medeni apa? Medeni. Kidung ke tidak sekedar lagu. Dia punya makna yang luas dan harus diartikan tidak hanya letter lux di syair ya, tapi ada makna luas yang dalam. Ya. Sugih tanpa bondo. Apa ana wong sing sugih tapi ora duwe banda ke barang kekayaan, uang, mobil, harta. Iya. Sugih laka harta. Ya ta? Rich without harta. Itu kan orang mungkin. Iya, kalau diartikan secara kasar, orang mungkin ana wong sugih tapi laka hartane. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Orang sangat berkuasa, orang sangat digdaya, tapi laka kekuatan yang membuat dia digdaya laka. Ini sanepa semuanya. Kidung ini sanepa. Artinya sebetulnya setiap orang bisa sugih meskipun nggak punya apa-apa. Orang itu bisa berkuasa meskipun nggak punya kekuasaan. Kalau pengen lebih jauh ya sebenarnya takon karo penciptanya ya, tapi saya hanya bisa menafsirkan aja seperti itu. Kalau saya suka sekali dengan lagu ini. Bapak TM itu seperti apa? Seperti itu tadi. Jadi kita harus merasa kaya, merasa sugih meskipun kita nggak punya apa-apa. Karena sebetulnya kita sangat kaya kalau kita mau mensyukuri caranya Pak Kiai. Wiwit ya, Pak Kiai ya. Gue sugih. Demikian juga sebenarnya punya kuasa yang luar biasa. Apalagi rakyat. Saat ini kan hampir semua dalam tanda petik ya, calon pemimpin, caleg, itu semuanya kalau menurut Rocky Gerung namanya mengemis. Suara rakyat. Tapi sebetulnya berkuasa rakyat. Itu. Jadi digdoyo tapi tanpa aji. Yo rakyat. Itu kidung itu. Wis lah aja kesuwen mangko. Kurang lebih artinya seperti kayak kowe lah iya, kayak kowe. Itu buat pembukaan aja, Pak. Iya. Dengan nusit sampean nganggo kowe apa namanya kowe? Blangkon ya. Iya, blangkon. Nyong kaya madan Riko hangat sampean nggo pangkon, nyong nganggo peci. Ya meskipun kayak anak artis secara tersendiri. Iya. Ini terbuat dari kayu ini. Kulit kayu. Waru. Kayu waru, Pak. Iya, ini hadiah dari seseorang yang luar biasa buat saya, tapi ya lagi sing rebut tapi aja ki soleh dia. Nah sampai nganggo gue nyong nganggo kie. Ora kalah karo kon ya. Berubah selat lah. Saudara Dipo Negoro. Miring apa lagi wis? Pas ya. Pas gagah, Pak. Ya, awit mbiyen gak gatel. Ya, tapi aku tuh gak ngurusi sama. Ngomongnya tuh biasa iki ya. Kayak gue ya. Siap.
Lanjut Pak, apa ke Pak? Ya nyuman takon sampean gawa nyong mene ke apa kisahnya? Apa? Anu ke apa? Yang ingin dibahas apa Miki ya? Ya tentang apa sih ya? Mungkin sejarah atau gimana, atau tentang Tegal gitu apa gimana Pak? Tegal ya. Apa ya bahasa kerennya apa ya? Kosmologi. Oh ya. Satu sing perlu saya sampaikan di awal ya, Ki. Tegal Ki istimewa. Itu perlu catat itu bagi semua orang yang di Tegal. Dalam arti Tegal tidak hanya Kabupaten Tegal. Karena di kosmologi Jawa, Tegal itu tidak dibatasi oleh administrasi kabupaten, kota, ora. Bahkan sampai Pemalang dan Brebes itu masih dalam kosmologi Jawa Tegal. Tegal. Kosmologi Jawanya itu Tegal itu ya Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, Pemalang. Itu masih satu ini rangkaian, satu entitas yang namanya Tegal, kosmologi Tegal. Jadi kosmologi gue ya gampangan wong Tegal ngomong gue sebuah ilmu atau cara untuk memahami wilayah dilihat dari ruang dan waktu atau ruang dan masa. Ada ruangnya tersendiri, ada masanya tersendiri. Dan yang jelas dalam ruang dan waktu ini kan ana wong, ana entitas berupa manusia. Dan jangan lupa ada makhluk lain, lingkungan dalam tanda petik ya, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, termasuk para leluhur. Itu sudah berpesan pada anak cucunya, baik melalui tulisan yang tidak berhasil dirampok oleh Belanda, dicuri oleh Belanda masih ada tersisa, maupun tutur. Tutur itu sampai sekarang penjajah manapun tidak bisa merampoknya. Kalau mungkin punya Diponegoro misalnya panutan petik ya, itu bisa dirampok, dibawa ke Belanda. Tapi kalau tutur tidak ada yang bisa merampoknya. Contohnya tutur tentang budaya di Desa Danaraja, Kabupaten Tegal, Kecamatan Magasari, Kabupaten Tegal. Ya, di sana ada sebuah ritual namanya brahen. Ya, brahen. Dalam brahen itu yang dinyanyikan suluk. Suluk. Jangankan orang Belanda, nyong besi ning tanggane orang ngerti suluk kue. Orang yang menyanyikan saja yang menyenandungkan suluk itu di atas kidung. Ada lagu, ada kidung, ada suluk. Nah, di suluk ini yang di Danaraja ini itu salah satu warisan leluhur yang tidak bisa dirampok oleh siapapun. Bahkan kalau yang habis menyenandungkan suluk setiap malam Jumat di Danaraja itu keluar dari ruangan itu dia lupa, nggak bisa menulisnya kembali. Ya, keren toh. Orang Belanda nggak bisa menghitung itu. Itu salah satu entitas bagian dari kosmologi Jawa, khususon Ila Tegal. Jadi kalau saya bicara Tegal, dengan jangan membayangkan hanya Kabupaten Tegal atau Kota Tegal. Berarti keseluruhan tadi. Jadi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, secara administrasi ya, Pemalang dan Brebes itu satu entitas. Sehingga dulu almarhum Tus, Bupati Tegal yang kesekian, kebetulan saya pernah berada di lingkungannya itu, pernah mengusulkan yang namanya Tegal Raya. Jangan bicara Tegal secara administratif ya, yang dibatasi oleh batas-batas wilayah sesuai dengan undang-undang, tapi secara kosmologi ini luar biasa banget. Jadi usulan beliau almarhum Tus tuh ya kayak Bapak, usulannya top. Kayak Bapak ya Pak. Iya, sebelum jangan diartikan luas kayak Bapak ya. Ya. Bicara ruang dan waktu itu berarti bicara tentang orang yang di dalamnya, lingkungan yang di dalamnya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik pesan yang tertulis di dalam tulisan, artefak, atau pesan-pesan nisan aja ada pesannya loh itu. Biasanya nih ya, semakin tinggi ilmu seseorang zaman itu, atau kedekatannya dengan ilahi semakin tinggi, dia semakin tidak ingin dikenang. Jadi kalau ada kita menemukan sebuah makam nisan itu remen, biasanya orang biasa, itu orang biasa saja.
Tapi kalau makam justru ming watut tok. Iya. Apa bata secuil. Itu luar biasa. Luar biasa. Justru dia nggak mau nanti dikenang sebagai orang top, itu nggak mau. Itu kemudian dia sedang melaksanakan lambang Gunung Slamet atau lambang, kalau kita selamatan itu kan mesti lancip. Lah kau selamatan bentuknya kualik kayak orang mungkin. Selamatan mesti lancip. Kualik. Gunung Slamet ya Tubuh, lancip. ya, Pak. Iya. Karena semakin tinggi dia pendekatan dengan ilahi, dengan Gusti, itu dia semakin merasa kecil dan merasa tidak punya apa-apa, sehingga dia ingin tidak dikenang. Makamnya biasanya di sana cilik. Iya. Cuma oleh orang sekarang karena nggak tahu kosmologi, pengen mengenang itu, apalagi kalau keturunannya merasa bahwa kayaknya keturunannya wong hebat, akhirnya tengernya diganti. Ganti tulisannya gede-gede. Tulisannya diganti gede nemen ya, akhirnya merusak kosmologi. Dalam kosmologi Tegal itu di pesan Sunan Kalijogo ya, jelas itu terlihat bahwa pemerintah yang memerintah itu harus punya hubungan yang baik dengan rakyatnya. Pemerintah disimbolkan dengan pusat pemerintahan, biasanya kantor. Lalu hubungan baik dengan rakyat, berarti rakyat simbolnya alun-alun. Tempat berkumpulnya rakyat itu alun-alun. Nah, Kalijogo berpesan, setiap ada kantor pemerintahan, sebaiknya di depannya ada alun-alun. Karena pemerintahan bertanggung jawab pada rakyat, simbolnya alun-alun. Yang kedua, bertanggung jawab pada ilahi, simbolnya adalah tempat ibadah. Dalam hal ini paling banyak ya masjid. Jadi pasti di depannya ada alun-alun, sebelah kirinya ada masjid. Yang ketiga, kalau dia kemudian tidak menanamkan, tidak melakukan tata nilai sesuai pesan dari para leluhur, dia akan dipenjara. Sehingga ada alun-alun, ada masjid, ada penjara. Di Kabupaten Tegal, Slawi itu belum. Brebes kayak bapak, wis. Sudah ya, Pak. Nang ngarepe anak alun-alun, sebelah kiri anak masjid, sebelah kiri penjara. Mengingatkan kalau pemerintah itu bertanggung jawab pada rakyat dan pada Tuhan. Dan kalau dia mengingkari rakyat dan mengingkari Tuhan, dia akan dipenjara. Tapi di Slawi durung anak. Jadi penjara itu tidak diartikan hanya fisik, anak bangunan penjara, anak sel, ya. Tapi dia merasa tidak nyaman hidup di dunia sama dengan penjara. Dan itu banyak dialami, Mas. Banyak ya, maaf aja ya. Itu Banyak mungkin karena itu ya, Pak. Tidak sesuai dengan kosmologi pesan. Tidak sesuai dengan kosmologi, tidak menanamkan tata nilai, tidak melaksanakan pesan rakyat dan pesan Tuhannya. Berarti belum Di penjara sesuai, bisa jadi dia, maaf ya, stroke, lumpuh, bisu, tidak bisa bicara ya, atau bodoh, tiba-tiba otaknya hilang, alias ODGJ ya. Ada yang kayak gitu, Pak? Ada. Jangan ketawa, kalau ketawa lucu banget. Ada, itu penjara sama bro. Tidak hanya harus fisik, tapi tidak bertanggung pada rakyat, tidak bertanggung jawab pada di penjara, baik secara fisik maupun itu kan secara kosmologi yang nyatakan tadi. Iya. Jenengan bilang ada kosmologi yang tidak terlihat. Kalau kosmologi yang tidak terlihat itu seperti apa? Oh, banyak banget. Dan hampir selama 5 tahun ini, maaf nih ya, di Tegal ya. Ini kalau bicara Tegal jangan hanya Tegal Slawi Tegal Raya tadi. Tegal Raya tadi itu proses menjaga kosmologi tadi, hubungan dengan yang tidak terlihat itu sudah tidak dilakukan lagi, sudah jarang dilakukan lagi. Meskipun iya dilakukan, tapi ternyata misalnya ya melanggar pakem itu kudune dina Selasa Kliwon malah dina Selasa Senin, kudune tanggal Semene malah tanggal Semene. Wedhus kendit, kemudian dilakukan kalau di Slawi ini berarti bicara Slawi ya, atau Kabupaten Tegal ada Pancuran 13, ada wedhus kendit, ada cacaban, kemarin baru 2 itu dilakukan itu ya. Kita punya 125 lebih simbol kosmologi Jawa, kosmologi Tegal, baik yang Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, Kota Tegal,
125 lebih. Dan itu saling berkaitan. Sehingga Tegal itu menurut catatan dari teman saya dari UGM, Tegal adalah soko gurunya Nusantara. Soko guru ya Saka, tengah-tengah di antara sekian pulau di Nusantara. Ini Tegal, kita harus berbangga. Tiangnya sebuah Indonesia. Nusantara, Mas. Nusantara ya. Saya jarang meskipun saya cinta Indonesia ya, tapi nama itu justru kalau menuju ke kosmologi itu sudah menyalahi kosmologi. Kenapa itu, Pak? Karena Indonesia ciptaan, nama Indonesia itu ciptaan siapa? Penjajah yang menciptakan. Nama yang asli menurut leluhur kita adalah Nuswantara atau Nusantara. Sehingga betul kalau Jokowi kemudian menyebut ibu kota Nusantara. Sayangnya orang ini Tegal. Dan jarang orang Jawa protes. Kenapa di sana? Yakin anggen nyong ketemu Jokowi jak ngobrol ngopi kayak kia karo ente nyoba ngomong. Kenapa tidak di Tegal? Padahal hampir semua presiden itu sebelum mencalonkan diri maupun di tengah-tengah masa kekuasaannya itu dia berusaha untuk nyicipi Tegal. Karena dia percaya bahwa Tegal adalah soko guru. Minum airnya, makan makanannya yang diproduksi di Tegal, dan BAB di Tegal. Itu Pak, simbol-simbol kosmologi itu kan tadi banyak Pak. Banyak ratusan ya Pak. Itu ratusan. Semuanya di Tegal Raya. Di Tegal Raya itu. Tegal Raya. Apakah setiap simbol-simbol kosmologi itu ada apa ya? Ada maknanya atau ada makna dan penunggunya. Oh ya, jangan nama penunggu ya. Apa enaknya Pak? Leluhur. Ada leluhur. Itu jangankan bentuk simbol misalnya makam ya, atau makom, atau petilasan. Semua yang ada di sini kan ada leluhurnya. Yang paling dekat adalah sampean. Sampean itu didampingi oleh 4 dan penunggu, 4 pendamping, ya kan? Sama itu. Alam ini juga ada. Air ini ada malaikatnya yang menjaga air. Semuanya. Ini yang sudah berubah fungsi menjadi tempat duduk. Yang tadinya adalah pohon hidup, ini juga ada penunggunya. Yang di belakang saya ini buah kandil, apalagi nih, kandil semantil. Sekecil ini pun sudah ada penunggunya. Semua. Karena makhluk Tuhan semuanya didampingi oleh malaikat, oleh penunggu. Kalau semuanya. Yang tertua di Tegal itu gimana, Pak? Oke. Ini juga multi tafsir ya. Multi tafsir. Karena saya masih muda, saya baru 53. Dan belajar saya tidak terlalu ngopinya kurang adoh ya. Tapi maaf nih kalau kemudian yang lain punya referensi lain ya. Tapi kalau menurut saya yang paling tua. Sebelum dijawab yang paling tua Pak, ini monggo Pak, ini ada teh di. Nyonya barang mau telenat dengar ditawan-tawan ya. Ora apa. Kayak nyong tahu. Nunggu adem Pak. Kayak si panas soalnya. Manis Pak. Nginung juga ada aturannya Mas. Oh gimana Pak? Ini kayaknya tadi saya salah nih. 3 kali. Oh iya. 1 kali. 2 kali. Alhamdulillah taruh. Saya baru 2 Pak. Ada lagi Pak. Nggak usah diting ya Pak. Nggak usah. Karena yang meminta itu pendamping kita ini. Tadi kan pendamping kita katanya 4 Pak. Kenapa 4. saya baru 3? Kurang 1 lagi ya Pak? Cerdas. Kami yang cerdas. Yang satunya itu sebetulnya sudah diminum sebelum Anda minum. Oh, udah duluan ya Pak? Duluan. Ini Pak, yang terkait leluhur tertua di Tegal itu, leluhur kan identiknya sama sosok lah manusia. Itu siapa Pak itu leluhur tertua di Tegal? Ya, berdasarkan tanda-tanda ya, simbol, artefak, catatan maupun tutur. Ya, kita harus berterima kasih pada sosok leluhur kita yang paling luar biasa, namanya Sunan Kalijogo. Beliaulah yang kemudian menata kosmologi Jawa ini di Tegal supaya sesuai pakemnya. Banyak tempat-tempat
itu bisa sebuah hanya dia sebagai pemimpin jamaah saja di situ menetap sebentar, atau dia menetap lama sesuai dengan tahapan di mana Kalijogo sedang mengatur kosmologi Jawanya. Ada tempat misalnya yang pertama, biasanya di sebuah kampung, sebuah desa, sebuah wilayah ada dusun Kaputihan atau dusun Pasucen. Terakhir nanti ada dusun di mana orang itu akan kembali ke kematian. Sebelum ke kematian, Pesarian, dusun Pesarian misalnya, ada dusun namanya Randu. Bisa Sirandu, bisa Dukurandu, bisa Randu Sari, bisa. Tapi ini sebuah tempat di mana dusun itu sebagai tempat persiapan untuk menuju kematian. Kalijogo selalu seperti itu, mempersiapkan itu. Nah, tanda-tanda yang paling tua menurut saya berdasarkan ya belajar buneng dia, penting anak di Lebak Siu dan di Keramat. Tanda-tanda yang paling kuat memang di Lebak Siu. Kalau Keramat tuh karena memang menuju pada nama desa itu yang dikeramatkan, karena memang Tegal ini keramat. Tegal ini lagi-lagi Tegal ini kita bicara Tegal, Kota Tegal, Brebes dan Pemalang. Itu memang tempat yang dikeramatkan oleh Kalijogo. Sehingga wilayah ini dari dulu tidak pernah dijajah, tidak pernah dikuasai baik oleh Majapahit maupun oleh Pajajaran. Tempat yang paling sebagai tempat yang bebas, tidak dikuasai oleh dua kerajaan ini. Sehingga seluruh sesepuh, seluruh leluhur Kalijogo terutama pada saat akan mengatur strategi melakukan pembenahan kosmologi, dia berkumpul di Tegal. Banyak tempat-tempat Tegal yang simbol Kalijogo pernah di situ. Kalau jenengan melihat atau mendengar kata salak misalnya, itu menandakan Kalijogo sedang berada di situ di dalam tahapan salaku, lalaku salaku, yaitu mencari Tuhan, sedang mengajarkan kepada penduduk sekitar bagaimana menemukan Tuhan. Salaku, Kali Salak, Gunung Salak, Bukit Salaku, atau apapun itu. Salak, Kalijogo. Bagaimana cara mencari Tuhan, Pak? Kalijogo jelas mengajarkan di situ. Setiap orang punya tahapan dapat menemukan jati dirinya atau guru sejati atau Tuhannya. Jelas pertama kali seseorang menemukan Tuhan, bertemu dengan Tuhan ya saat rohnya sebelum dimasukkan dalam rahim ibu itu sudah bertemu Tuhan. Ada perjanjian di Surat An-Naba, jelas itu. Ketemu dulu. Nah pada saat mati kita nggak pernah nyebut kata-kata lain selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bertemu dengan Tuhannya kembali. 2 kali kan? Dulu sebelum masuk dalam rahim ibu dan setelah mati. Tetapi di tengah-tengah ini, di tengah-tengah seseorang yang sudah mencapai derajat itu bisa menemukan guru sejatinya. Karena sebetulnya tadi terkait dengan ajaran Kalijogo ya, setiap orang bisa melakukan itu. Laku agar kita bisa menemukan guru sejati kita. Karena ada di dalam diri kita masing-masing. Kita punya pendamping 4, namanya Sedulu Papat dan Pancer. Atau dalam Tauhid ada 4 malaikat Muqarrabin. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Dan pancernya Nur Ilahi, Nur Muhammad dalam diri kita. Kalau kita sudah mencapai titik di mana kita salakunya ya, lalakunya adalah kita tidak merasa kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa, dan kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah SWT dan Muhammad. Itulah saat dia menemukan Nur Ilahi. Kalijogo sudah sampai ke situ. Sudah sampai ke situ. Dan itulah yang kemudian oleh Ki Gede Bayu pada saat mengetes ya, melakukan tes pada kononnya ada Salawe Wong yang akan dinikahkan dengan Subalaksono anaknya. Kalau yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Sebayu,
dinikahkan dengan Ki Nyai Subalaksono, anaknya Ki Gede Sebayu. Tempatnya itu diyakini oleh para teman-teman edan ya, teman-teman ahli itu ada di Jatimulya, Kecamatan Lebak Siyu. Lebak Siyu itu Gatuk Matok ya, dari Lebak Siyu terus Kambangan terus Jatimulya terus Selawi. Itu tadi kembali Lebak Siyu Pak, kan tadi katanya Lebak Siyu salah satu yang tertua keramat dari Lebak Siyu. Iya. Itu Lebak Siyu kenapa itu Pak? Ya disitulah terbukti bahwa Kalijogo saat mengumpulkan para abdinya ya, itu masih ada bekas-bekasnya. Ada batu tempat dia duduk, kemudian ada batu-batu yang lain tempat abdinya duduk untuk membicarakan segala sesuatu dengan Sunan Kalijogo. Masih ada di Lebak Siyu. Sampai sekarang masih ada Pak? Masih ada. Apa namanya? Ayo tekan terjong. Mana? Maring Lebak Siyu. Yang ke Dekat. Varies Pak. Boleh. Ya, nanti beres. Ada tempatnya di sana, ada tempat duduknya. Masih utuh. Masih terawat Pak? Itu Masih terawat. Taruh di dalam rumah atau di Itu gitu aja, sebuah orang dulu di Lebak Siyu menyebutnya Paseban. Kalau sekarang Paseban itu di bukan Selewengna ya. Orang Jawa membuat joglo di depan rumah. Paseban, tempat nongkrong, tempat ngobrol, Paseban. Semalam saya baru dari Pasebannya Kanjeng Sunan Gunung Jati, warisan dari Prabu Siliwangi. Bentuknya Paseban, batu, kotak itu ukuran 1,5 kali 4. Kalau yang di Lebak Siyu ya tidak teratur ya, tapi kotak ya, bentuknya tidak seperti dipotong rapi ya, tapi tempat duduk. Iya. Sampai sekarang masih terjaga dengan rapi, masih terjaga dengan rapi. Kalau keramat memang merujuk pada toponomi namanya keramat ya, dikeramatkan dengan paling tua. Keramatkan. Paling tua di situ. Terkait nama Selawi sendiri itu Pak, itu sejarahnya Ya, Pak Selawi Pak? Ya, banyak yang berpendapat Selawi itu berasal kata dari Salawe, atau orang yang sedang dites oleh Sebayu untuk mengikuti sebuah perlombaan. Siapa yang bisa lolos dari tesnya Ki Gede Sebayu nanti akan jadi menantunya. Yang lolos adalah Pangeran Purbaya. Dan ngetesnya itu kan kalau di catatan-catatan yang liar ya, itu dia dites untuk mencabut sebuah pohon jati besar. Itu saya kira ya ada betulnya, tapi menurut saya seorang Sebayu untuk ngetes seorang pemimpin tidak seperti itu. Kita ngetes tukang blandong, tukang kayu ya, atau orang yang sakti ya, tukang tebas. Kalau ini saya kira lebih ke arah kemampuan seseorang untuk mengartikan hidup. Makanya tempatnya di Jatimulya. Kalau orang sudah bisa mengetahui sejatining urip itu apa, dari mana, mau kemana, dan ngapain, itu dia bisa mulia. Yang tadi bisa menemukan guru sejati, bisa menemukan bahwa dirinya bukan siapa-siapa, dirinya tidak kuasa apa-apa, dirinya tidak punya apa-apa, dirinya tidak ada. Aku ini nggak ada. Yang ada hanya Allah SWT. Kalau sudah menemukan itu, maka dia akan mulia hidupnya. Sehingga ya dulu saya pernah mengusulkan, dan sayangnya Abantus meninggal. Apa itu Pak? Pak Bupati itu sudah merintis ke situ apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Di depan pemerintahannya dibangun alun-alun, dibangun masjid, meskipun penjaranya di belakang. Tapi pernah bercita-cita ya untuk memindahkan rumah dinas Bupati yang sekarang. Karena rumah dinas Bupati yang sekarang itu kan bekas rumah Wedono. Rumah Wedono itu Iya, apa Pak? rumah Wedono, zaman dulu Wedono ya di atasnya camat, di bawahnya bupati. Sekarang ini bekas rumah, sehingga sebaiknya bupati menempati rumah yang betul-betul berada di tanah yang disucikan ya, atau dikeramatkan. Bisa dikeramat atau bisa di Jatimulya. Di Jatimulya,
tempat di mana Sebayu ngetes Purbaya, dan Purbaya lulus sehingga dia dinikahkan dengan anaknya Purbaya, kemudian punya anak Hanggawono dan Wadone ya, banyak anaknya dia. Itu kalau sekarang itu letaknya di mana Pak, itu yang Jatimulya itu Pak? Di Desa Jatimulya, Desa Jatimulya. Kecamatan lagi-lagi Lepaksio ya. Lepaksio itu di sebelahan dengan Kambangan. Kambangan juga punya nilai historis karena di situ juga Kalijogo banyak mengajarkan hal. Masih ada bukti-bukti yang di Kambangan. Kalau pengen ke sana, ayo saja. Bukti Kalijogo pernah mengajarkan di situ tentang syair bebek adus kali, nututi sabun wangi. Nututi. Nek saiki kan Notoli. bapak munda roti, Notoli sabun wangi Pak. atau sabun wangi. Kalau dulu itu ajarannya Kalijogo. Kalijogo itu. Jadi sabun wangi itu bukan sabun zaman dulu, mungkin belum ada sabun. Artinya sesuatu yang wangi, yang baik, yang luhur, budi pekerti yang luhur, ikuti terus. Di Kambangan itu tempatnya, dekat dengan Jatimulya. Jadi ada proses dari Lepaksio sampai Kambangan, Jatimulya, kemudian ke Selawi. Setelah sudah ada pemimpin Selawi. Selawi bisa jadi orang yang jumlahnya Selawe atau Alawiyin, orang yang tugasnya memang mengawal para penyebar agama. Bahkan diyakini Alawiyin ini atau penjaga Alawiyin ini dilatih di Sedepannya Hattusari yang pada candinya itu, candi di dekatnya Puskesmas Pagianten, yang malam Jumat Kliwon masih ramai di situ. Itu ada tempat menempa para penjaga Alawiyin. Tempatnya masih ada dan bagus sekali, hanya mungkin belum terawat secara baik ya. Di dekatnya Puskesmas Pagianten masuk ke belakang. Lah ini Pak, yang tadi itu, apakah Tegal itu kosmologinya sudah sesuai pakem? Ya kalau mau sesuai banget dengan zamannya Kalijogo mungkin tidak ya, karena setiap zaman punya ruang dan setiap ruang punya waktu yang kemudian ada pemerannya, itu orangnya minimal mendekati. Dan sekarang ini belum, masih banyak yang belum disesuaikan dengan pakem apa yang diajarkan Kalijogo. Ki Entus lagi-lagi sudah pernah merintis itu, tadi saya sampaikan, tapi ada yang belum tercapai. Misalnya tadi memindahkan rumah dinas Bupati Tegal, tidak di bekas rumah Wardono, tapi dipindah ke Jatimulya atau di Keramat. Kemudian membetulkan, mensinergikan hubungan antara eksekutif diwakili bupati, kewakil bupati, sekda dan pemerintahannya dengan legislatif. Sekarang ini kan posisinya gedung DPRD dengan gedung bupati, wakil bupati, sekda dan sebagainya kan masih dalam satu entitas, sebuah wilayah, sebuah yang ditandai dengan pagar keliling besar ya. Bisa memindahkan salah satunya atau membuat sebuah pagar yang besar pemisah, yang jelas memisahkan entitas dua ini, sehingga tidak ada, maaf ya, apa ya istilahnya, apa kalau dua orang ini saling, antara pengawas dengan yang diawasi itu saling apa ya, ada komunikasi yang lebih dari seharusnya. Selingkuh. Itu oh selingkuh ya, boleh selingkuh ya. Kalau ini tidak ada selingkuhannya, tidak ada batasnya, itu jadi namanya apa ya, dalam satu kamar itu. Dewan sebelah kanan, sebelah timur, bupatinya sebelah barat, dan di tengah-tengah tidak ada batas sama sekali. Kumpul kebo. Kumpul kebo ya, embuk gue. Iya. Itu salah satu yang harus dibetulkan supaya kosmologinya seimbang. Itu baru bentuk hubungan eksekutif legislatif, belum yang lain dengan para leluhur. Kita jangan a priori dulu dengan kegiatan misalnya adalah sedekah bumi, ya, atau ruwat bumi. Ruwat bumi itu dalam weton saya, bumi itu 9. Saya ini 9 Sabtu, wetonnya bumi. Bumi itu diinjak-injak, diludahi, di PAB, dikeruk emasnya, dikeruk minyaknya,
nggak pernah dihargai. Anehnya mau mati dikebumikan di bumi. Bodoh Itu bumi, bumi. Makanya weton Sabtu biasanya ya orang kayak gue dibutuhkan banget dipaidoi ya, duyui ya, disingi malah. Tapi dong mati mlebu maning. Bumi. Ruwat bumi. Tidak hanya buminya, orangnya. Kembali lagi itu Pak, ke kosmologi yang mungkin belum sesuai pakem ya Pak. Iya. Itu apakah ada kaitannya pemimpin di suatu daerah yang dua periodenya ini nggak lancar itu Pak? Oh iya. Kaitannya tadi itu pemimpin, eksekutif dalam hal ini ya. Ada kaitannya itu Pak? Dia bertanggung jawab pada rakyat, bertanggung jawab pada Tuhannya melalui sumpah yang sudah dilakukan. Kalau dia mengingkari sumpahnya, apalagi merusak tata nilai itu, dia pasti akan. Nah ini sebetulnya keuntungan buat dia karena dihukum saat itu. Coba kalau kemudian dihukumnya nanti, ya maaf loh ya, disiksa dulu. Apa itu ya, maaf lah nggak saya teruskan ya. Karena itu bentuk sumpah tata nilai yang dia sendiri ucapkan pada saat dilantik sebagai pemimpin. Dan di Tegal sangat tajam karena Tegal ini tadi saya sampaikan depan keramat, suci, Soko Guru Nusantara, wingit. Jadi yang pemimpin yang mengucapkan itu laduni, jelas. Dia melanggar ya, terutama ya kalau dia melanggar pagerayu. Pagerayu ngerti? Yang di pengantin itu Pak, yang perempuan-perempuan itu Pak? Ya bisa kayaknya apa-apa. Pagerayu ke dekene wong. Wong wadon dia bojo sikat. Tangan. Kan merusak pagerayu ndek bojo dekene wong disikat. Merusak pagerayu. Biasanya cepat. Biasanya menurut ya hasil ya pengamatan kita tiap biasanya begitu. Dia merusak pagerayu, ya tunggu tanggal mainnya. Siapapun itu. Kalau maling atau korupsi kayaknya tidak secepat kalau dia kemudian melanggar pagerayu. Oke Pak. Hati-hati. Pak TM. Ya. Kesimpulan dari semua itu kosmologi Tegal itu apa? Namun sebelum kesimpulan, mungkin saya nanti nyoba jadi nyalon bupati ya Pak. Amin. Mungkin saya bahkan beli batap berapa juta buat tembok keliling. Iya, Oke. biar saya lancar lebih dari 2 periode ya, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ada syaratnya Mas jadi bupati. Apa? Kosmologi lagi ini. Iya, nantinya Minimal itu ada terahnya Mas. Terah. Itu yang saya jawab waktu beberapa orang tokoh masyarakat menawari saya jadi wakil bupati. Saya nggak mau. Karena saat di atas itu terah-terah saya hanya bapak saya tentara, kesana lagi kuli panggul, petani biasa. Jadi saya tahu dirilah. Jangan kalau memang ada terahnya minimal terah itu insya Allah bisa. Terah pemimpin Jawa. Bisa rojo, pangeran, atau semua pemimpin yang besar-besar punya. Ditelusuri pasti punya. Mungkin saya punya Pak. Wah Allah apa? Kayaknya sih ya. Mungkin. Ya, dan lihat telinganya sih kayaknya ya. Telinga Ya, pemimpin ya Pak. dulu misalnya ya, waktu Ki Entus jadi bupati, orang bertanya. Kebetulan saya, ya secara kebetulan ya, Tuhan menugaskan saya berada di dekatnya. Orang banyak bertanya, betul nggak dia? Setelah kita telusuri, betul. Jerempet bapak itu ada pemimpin di atas Sutawijaya. Bu Umi juga begitu. Oke. Malah beliau itu keturunan Sebayu. Bu Umi Azizah, bupati yang sekarang keturunan Sebayu. Sehingga dulu waktu ada proses penyerahan Pataka, Bu Umi tidak menyerahkan kepada seseorang. Ya, kemudian diprotes. Bu Umi tanya ke saya bilang tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa, tidak menyerahkan ke orang itu juga tidak apa-apa. Diserahkan ke siapa? Ke jenengan lah salah satu keturunan Sebayu. Buktikan, ayo. Lagi-lagi jangan melihat Tegal itu tidak hanya Kabupaten Tegal, tapi Kota Tegal
Brebes dan Pemalang. Dan bupati sekarang ini lebih condong terah Sembayu yang di Semarang, yang di Pemalang. Pemalang lebih tua dibanding Kabupaten Tegal. Banyak yang bertanya, Ibu Bupati Umi Azizah itu keturunan siapa ya? Sembayu. Sehingga kalau hari jadi tidak ada yang diserahin Pataka, nggak usah, nggak apa-apa, ibu aja yang terima karena ibu keturunan Sembayu. Pegang sendiri aja. Dalam tanda petik Pataka yang benar ya, atau simbol yang benar, atau kalau dulu namanya Kalijogo atau pemerintahan Mataram saat memilih seseorang menjadi pemimpin itu pasti ada tiga cirinya. Satu, ada surat perintah. Yang kedua, ada baju kebesaran dari mahkota sampai baju sampai macam-macam. Dan ketiga adalah senjata. Nah, senjata ini bentuknya adalah tombak Ki Pleret. Jadi kalau nyenengan tanda-tanda mau jadi bupati itu biasanya akan mendapatkan wahyu atau daru. Kalau dulu surat, sekarang daru, wahyu. Saya beberapa kali melihat itu. Ya toh, baju ini tidak harus dengan baju seperti ini ya, tapi yang tidak terlihat. Nah, kalau Pleret ini biasanya langsung gitu menekan. Dan beberapa dekade ini tidak pegang Pleret. Ibarat seseorang pemimpin, dia tidak punya senjata yang dipakai ini, simbolnya ya ini biasa-biasa saja, artinya landai-landai saja, tidak ada yang sangat agresif ya atau eksplosif, tidak ada. Oke Pak TM, terima kasih waktunya sudah berbagi pengetahuan terkait kosmologi Tegal di sini. Mungkin mudah-mudahan di lain waktu bisa kita bahas kosmologi yang lain. Terima kasih. Oke, sedulur Gromet, demikian tadi pengetahuan kosmologi yang disampaikan oleh Pak TM. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke, sedulur Gromet, bagi sedulur Gromet yang memiliki kisah-kisah medeni dan ingin berbagi kisah-kisah medeni, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke Gromet. Sekian Gromet kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.